Aku menatap layar ponselku. Wajahku dilingkari merah tebal seperti target. Saat menantuku bertanya kepada para pengikutnya siapa yang akan mereka hapus dari keluarga kami. Komentar-komentar itu membanjir seperti racun. Setiap tawa, setiap persetujuan kejam terasa seperti tamparan di wajahku yang berusia 68 tahun. Maka aku mengetik balasan yang akan mengubah segalanya. Rumah yang kalian tinggali bukan milik suamimu. Itu milikku. Dan aku baru saja memilih untuk menghapusmu dari propertiku. Jika kamu menonton ini, silakan subscribe dan beritahu aku dari mana kamu menontonnya. Sekarang, biarkan aku ceritakan bagaimana aku bisa sampai di sini. Duduk di dalam mobil di luar rumah yang semua orang pikir adalah rumah anakku, memegang akta yang membuktikan sebaliknya. Ini dimulai dengan apa yang seharusnya menjadi perayaan keluarga. Budi, anakku yang berusia 42 tahun, baru saja mendapat promosi di firma akuntansinya. Rina, istrinya yang sudah 15 tahun menikah, memutuskan bahwa ini adalah momen yang tepat untuk berfoto keluarga untuk membagikan kemenangan mereka di media sosial. Kamu tahu, kan, bagaimana zaman sekarang? Tidak ada yang terjadi kecuali diposting untuk dilihat semua orang. Siti, berdiri di sana. Rina mengarahkanku, menunjuk ke ujung paling jauh dari kelompok kecil kami. Bukan Ibu Siti seperti dia memanggilku bertahun-tahun yang lalu. Hanya Siti dengan nada yang akhir-akhir ini dia kembangkan. Seolah aku adalah pekerja bayaran. Bukan wanita yang membesarkan pria yang dinikahinya. Aku memosisikan diriku di tempat yang dia inginkan. Memperhatikan saat dia mengatur Budi dan kedua anak remaja mereka, Ayu dan Arman, di tengah. Sebuah keluarga inti yang sempurna. Aku jelas-jelas hanya tambahan. Bagian ekstra yang tidak sesuai dengan estetika yang dia inginkan. Dia mengambil puluhan foto. Setiap kali menemukan sesuatu yang salah. Budi, miringkan kepalamu lagi. Ayu, senyum dengan gigi. Arman, simpan ponselmu 5 detik saja. Tetapi ketika dia menatapku, dia hanya menghela napas seolah kehadiranku saja sudah melelahkan. Foto yang akhirnya dia pilih memang indah. Harus aku akui. Budi terlihat berwibawa dengan setelan barunya. Anak-anak terlihat seperti model majalah. Dan Rina bersinar dengan kepuasan tertentu yang datang dari mendapatkan segalanya dengan sempurna. Bahkan aku terlihat lumayan. Berdiri sedikit terpisah tetapi tersenyum tulus kepada keluargaku. Yang tidak aku ketahui adalah apa yang dia rencanakan dengan foto itu. 3 hari kemudian, tetanggaku, Ibu Joko, mengetuk pintu rumahku. Wajahnya memerah karena amarah. Siti, nak, kamu harus lihat ini. Dia menyodorkan ponselnya kepadaku, dan di sanalah itu. Foto keluarga kami. Tetapi sekarang wajahku dilingkari dengan spidol merah tebal. Keterangannya berbunyi, permainan keluarga. Jika kalian bisa menghapus satu orang dari foto ini, siapa yang akan kalian pilih? Aku rasa kalian tahu pilihanku. Drama keluarga, dan momen jujur. Jantungku berhenti. Aku menelusuri komentar-komentar. Setiap satu komentar adalah luka baru. Tentu saja wanita tua itu. Mengapa dia ada di foto itu? Saatnya ke panti jompo. Keluargamu akan sempurna tanpa beban tambahan. Rina menanggapi setiap komentar dengan emoji tertawa dan reaksi hati. Dia menikmati ini. Penghinaanku adalah hiburan baginya dan para pengikutnya. Ingatan tentang membeli rumah itu 12 tahun yang lalu kembali membanjiriku saat aku duduk menatap postingan kejam Rina. Budi baru saja menikah dengan Rina, dan mereka tinggal di sebuah apartemen sempit, tenggelam dalam pinjaman mahasiswa dan utang kartu kredit. Suamiku, Bapak Ahmad, masih hidup saat itu, dan kami baru saja menerima warisan besar dari ibunya. Ibu, kami sedang mencari rumah. Budi curhat selama salah satu makan malam minggu kami. Tapi harga di pasaran gila-gilaan. Kami tidak bisa memenuhi syarat untuk rumah yang layak dengan gaji kami. Aku memperhatikan Rina malam itu. Bagaimana dia menghindari kontak mata saat uang dibahas. Bagaimana dia tiba-tiba menjadi sangat tertarik pada ponselnya setiap kali Budi menyebutkan kesulitan keuangan mereka. Tetapi aku juga melihat betapa anakku sangat mencintainya. Bagaimana wajahnya bersinar ketika Rina tertawa. Bagaimana dia menjadi sangat protektif ketika ada yang mengkritiknya. Bapak Ahmad dan aku membicarakannya selama berminggu-minggu. Kita bisa membantu mereka dengan uang muka.
Sarannya suatu malam saat kami menonton berita. Atau kita bisa melakukan yang lebih baik dari itu. Jawabku. Sebuah ide muncul. Kita bisa membeli rumah itu secara tunai, membiarkan mereka tinggal di sana, dan mereka bisa membayar sewa kepada kita sampai mereka berada di posisi yang lebih baik untuk mengambil alih cicilan. Bapak Ahmad menatapku dengan hati-hati. Dia tahu tatapan itu. Tatapan yang aku dapatkan ketika aku sedang memecahkan masalah yang rumit. Kamu berpikir untuk meletakkannya hanya atas namamu, sebagai jaring pengaman, jelasku. Kamu tahu bagaimana pernikahan bisa tidak terduga akhir-akhir ini. Jika sesuatu terjadi, setidaknya Budi akan terlindungi. Itu terasa sangat cerdas saat itu, sangat dermawan. Ketika kami menemukan rumah yang sempurna, sebuah rumah bergaya kolonial yang indah dengan 4 kamar tidur dan halaman belakang yang luas untuk cucu-cucu yang kami harapkan akan datang. Aku meletakkannya sepenuhnya atas namaku. Akta, asuransi, pajak properti, semuanya. Budi dan Rina sangat gembira. Mereka pindah seperti pengantin baru yang memulai hidup impian mereka. Dan untuk sementara waktu, semuanya sempurna. Mereka membayar kami sewa yang tidak seberapa. Hanya cukup untuk menutupi pajak properti dan pemeliharaan. Bapak Ahmad dan aku merasa senang bisa memberikan fondasi yang kokoh kepada putra kami. Tetapi Rina mulai memperkenalkan saya kepada orang-orang sebagai Ibu David yang membantu kami dengan rumah. Kemudian itu menjadi Ibu David yang memberi kami uang untuk rumah. Selama bertahun-tahun, cerita itu berkembang hingga sebagian besar orang percaya bahwa Budi telah membeli rumah itu sendiri dengan sedikit bantuan dari orang tuanya. Aku tidak pernah mengoreksi siapapun. Mengapa aku harus? Ini bukan tentang pengakuan atau pujian. Ini tentang keluarga. Bapak Ahmad meninggal 5 tahun yang lalu. Dan dalam kesedihanku, aku bahkan lebih murah hati. Aku berhenti menagih sewa sama sekali. Ini untuk keluargamu. Aku memberitahu Budi ketika dia mencoba bersikeras untuk membayar. Ini adalah apa yang keluarga lakukan untuk satu sama lain. Sekarang, duduk di mobilku, melihat rumah itu dengan mata baru, aku menyadari betapa aku telah benar-benar dihapus dari narasi keberhasilan keluarga kami. Suara notifikasi di ponselku membuat perutku bergejolak. Lebih banyak komentar di postingan Rina. Lebih banyak orang asing yang setuju bahwa aku adalah orang yang tidak penting dalam foto keluarga kami, tetapi bercampur dengan kekejaman itu. Ada beberapa suara nalar. Orang-orang yang menyebut postingan itu kejam dan tidak sopan. Satu komentar membuatku terdiam. Itu ibu seseorang. Bagaimana perasaanmu jika menantumu memposting ini tentang ibumu? Tanggapan Rina cepat dan brutal. Beberapa ibu mertua mendapatkan tempat mereka di keluarga. Yang lain hanya mengharapkannya karena mereka melahirkan. Aku percaya pada rasa hormat yang didapatkan. Bukan hak otomatis. Rasa hormat yang didapatkan. Hak otomatis. Aku teringat makan malam minggu yang tak terhitung jumlahnya yang telah aku masak. Mengasuh anak agar mereka bisa berkencan. Dana darurat yang aku berikan ketika mobil Budi rusak. Atau ketika Rina membutuhkan uang untuk lisensi real estate-nya. Aku teringat rumah itu. Rumahku. Tempat mereka tinggal tanpa membayar sewa selama 5 tahun. Apa sebenarnya yang harus aku lakukan untuk mendapatkan tempatku? Ponselku berdering. Nama Budi muncul di layar. Dan untuk sesaat, hatiku terangkat. Akhirnya, anakku menelepon untuk membelaku. Untuk menuntut istrinya menghapus postingan mengerikan itu. Ibu? Suaranya tegang, stres. Kita perlu bicara. Ya, kita perlu. Jawabku. Berpikir dia sedang membicarakan postingan itu. Rina menunjukkan kepadaku apa yang kamu komentari di fotonya. Itu sama sekali tidak pantas. Dunia berputar. Tidak pantas? Budi, apakah kamu melihat apa yang dia posting? Dia bertanya kepada orang-orang anggota keluarga mana yang akan mereka hapus. Dan dia melingkari wajahku. Itu hanya lelucon, Bu. Kamu tahu bagaimana media sosial itu. Tapi mengklaim kamu memiliki rumah kami? Itu sudah keterlaluan. Hanya lelucon. Penghinaan publikku hanyalah lelucon. Budi, kataku perlahan. Aku memang memiliki rumah kalian. Namaku ada di akta. Aku membelinya 12 tahun yang lalu. Ingat, ada keheningan panjang. Itu berbeda. Kamu membelinya untuk kami.
Itu sudah menjadi rumah kami selama lebih dari 1 dekade. Ya, itu sudah menjadi rumah kalian. Di dalam rumahku, Bu, kamu tidak bisa serius tentang ini. Kami telah menaruh seluruh hidup kami di tempat ini. Kami telah merenovasi dapur, memperbaiki kamar mandi, menata halaman. Disinilah anak-anakku tumbuh. Dengan uang, aku menyelamatkan kalian dengan tidak menagih sewa. Aku menunjukkan keheningan lain. Lebih lama kali ini, ketika Budi berbicara lagi, suaranya dingin dengan cara yang belum pernah aku dengar sebelumnya. Apa sebenarnya yang kamu ancam akan lakukan? Pertanyaan itu menggantung di udara di antara kami. Apa yang aku ancam akan lakukan? 24 jam yang lalu, aku tidak akan tahu. Tetapi 24 jam yang lalu, aku tidak pernah dipermalukan di depan umum oleh keluargaku sendiri. Aku tidak mengancam apapun, Budi. Aku hanya mengklarifikasi fakta. Istrimu sepertinya bingung tentang siapa yang memiliki apa dalam keluarga ini. Kamu pendendam. Aku akurat. Setelah aku menutup telepon, aku duduk dalam keheningan apartemenku yang kecil, yang aku pindahi setelah Bapak Ahmad meninggal agar keluarga Budi bisa tinggal di rumah besar. Aku telah mengecilkan hidupku untuk membuat hidup mereka lebih besar. Dan ini adalah imbalanku. Malam itu, aku melakukan sesuatu yang tidak pernah aku lakukan dalam 5 tahun. Aku berkendara ke rumahku dan menggunakan kunciku untuk berjalan melalui pintu depan. Siti? Suara Rina datang dari dapur, tajam dengan keterkejutan dan sesuatu yang lain. Rasa takut. Apa yang kamu lakukan di sini? Aku tinggal di sini, kataku sederhana, melihat sekeliling pada perubahan yang telah mereka lakukan. Furnitur baru, cat baru, karya seni baru. Mereka telah membuatnya sangat menjadi milik mereka sehingga terasa asing bagiku, meskipun setiap inci secara hukum adalah milikku. Budi muncul dari ruang tamu. Wajahnya memerah. Bu, kamu tidak bisa begitu saja masuk ke sini lagi. Ini adalah rumah kami. Sebenarnya, ini rumahku. Kalian tinggal di dalamnya. Rina melangkah lebih dekat ke Budi. Sebuah barisan bersatu melawan wanita tua gila yang jelas-jelas sudah kehilangan akal. Ini konyol. Kamu belum tinggal di sini selama 5 tahun. Tapi aku sudah memilikinya selama 12 tahun. Jawabku, mengeluarkan ponselku. Apakah kamu ingin aku menunjukkan akta itu? Semuanya didokumentasikan dengan sangat jelas. Anak-anak remaja, Ayu dan Arman, telah muncul di ambang pintu, tertarik oleh suara-suara yang meninggi. Mereka terlihat bingung dan tidak nyaman, seperti anak-anak ketika dunia orang dewasa tiba-tiba menjadi tidak stabil. Nenek Siti, Ayu memberanikan diri. Apakah semuanya baik-baik saja? Sebelum aku bisa menjawab, Rina berbalik kepada anak-anak. Pergi ke atas. Orang dewasa perlu bicara. Nada merendahkan dalam suaranya ketika dia mengatakan orang dewasa jelas-jelas mengecualikanku dari kategori itu. Aku melihat cucu-cucuku mundur ke atas. Mungkin ke kamar mereka untuk mengirim pesan kepada teman-teman mereka tentang drama aneh yang terjadi di lantai bawah. Dengar, kata Budi, merendahkan suaranya. Aku mengerti kamu kesal tentang masalah media sosial itu. Rina mungkin sudah keterlaluan, tapi kamu tidak bisa menggunakan rumah itu sebagai semacam senjata. Aku tidak menggunakan apapun sebagai senjata. Aku hanya menegaskan hakku sebagai pemilik properti. Rina menyilangkan tangannya. Baik, kamu mau bermain game hukum? Kami sudah tinggal di sini selama 12 tahun. Kami telah meningkatkan properti secara signifikan. Kami memiliki hak sebagai penyewa dan kami memiliki sweat equity. Kamu tidak bisa begitu saja mengusir kami. Aku hampir tersenyum mendengar kepercayaan dirinya. Sebenarnya, seperti yang dijelaskan pengacaraku kepadaku sore ini, karena kalian tidak pernah membayar sewa dan tidak ada perjanjian sewa formal, kalian dianggap tamu di rumahku. Aku bisa meminta kalian pergi dengan pemberitahuan 30 hari. Warna dari wajah mereka berdua memudar. Kamu menelepon pengacara? Suara Budi hampir berbisik. Aku menelepon Bapak Gunawan. Dia mengurus warisan ayahmu. Jadi dia akrab dengan pengaturan keuangan keluarga kita. Orang yang sangat teliti. Topeng Rina mulai lepas sekarang. Persona media sosial yang manis retak untuk mengungkapkan sesuatu yang jauh lebih keras di bawahnya. Dasar wanita tua yang pahit.
Kamu tidak tahan kami bahagia, bahwa kami telah membangun sesuatu yang indah di sini. Apa yang telah kalian bangun, kataku pelan, adalah kehidupan di atas fondasiku. Dan rupanya, kalian membangunnya sambil mengejek wanita yang memungkinkannya. Budi melihat di antara kami, jelas-jelas terpecah. Bu, tolong, ayo kita tenang dan selesaikan ini. Rina, minta maaf atas postingan itu. Bu, mari kita bicarakan tentang membuat masalah rumah ini resmi entah bagaimana. Tetapi aku sudah selesai menjadi orang yang masuk akal. Ibu yang akomodatif yang selalu mengalah untuk menjaga perdamaian. Masalah rumah ini sudah resmi, Budi. Sudah 12 tahun lamanya. Yang baru adalah aku tidak lagi berpura-pura sebaliknya. Pagi berikutnya, kantor Bapak Gunawan terasa seperti tempat perlindungan. Pada usia 73, dia telah berpraktik hukum lebih lama dari beberapa orang yang telah hidup, dan kepercayaan dirinya yang tenang adalah persis apa yang aku butuhkan. Siti, katanya, meninjau file yang tersebar di atas meja mahoninya. Kamu berada dalam posisi yang menarik. Secara hukum, kamu benar-benar sesuai dengan hakmu. Secara praktis, ini akan menjadi berantakan. Seberapa berantakan? Dia bersandar di kursi kulitnya, menatapku dari atas kacamata. Putra dan menantumu telah tinggal di rumah itu selama 12 tahun. Mereka telah melakukan perbaikan, menetapkan tempat tinggal, membangun hidup mereka di sana. Meskipun mereka tidak memiliki kepemilikan hukum, mereka memiliki apa yang kita sebut kepentingan yang adil. Maksudnya? Maksudnya mereka tidak bisa mengklaim kepemilikan. Tapi mereka bisa berargumen bahwa mereka pantas mendapatkan kompensasi untuk perbaikan, atau waktu untuk pindah, atau hak penolakan pertama jika kamu memutuskan untuk menjual. Aku memikirkan dapur yang direnovasi, ruang bawah tanah yang selesai, dek yang Budi bangun sendiri 2 musim panas lalu. Dan apa yang aku berutang kepada mereka untuk perbaikan pada propertiku. Bapak Gunawan tersenyum. Itu pertama kalinya aku melihatnya melakukan itu sejak aku tiba. Disitulah letak menariknya. Karena mereka melakukan perbaikan itu tanpa persetujuan tertulismu, dan karena mereka tidak membayar sewa atau pajak properti, mereka memiliki dasar hukum yang sangat kecil untuk menuntut kompensasi. Jadi aku bisa meminta mereka pergi? Dengan pemberitahuan yang tepat. Ya, tapi Siti, aku harus bertanya, apakah ini benar-benar yang kamu inginkan? Ini kemungkinan akan menghancurkan hubunganmu dengan putramu. Aku memikirkan postingan Rina, tentang komentar yang menyebutku beban tambahan, tentang putraku yang menuduhku pendendam karena menyatakan fakta. Mungkin hubungan itu sudah hancur, kataku pelan. Bapak Gunawan mengeluarkan legal pad baru. Ceritakan apa yang ingin kamu capai di sini. Selama 1 jam berikutnya, kami membahas pilihan-pilihan. Aku bisa mengusir mereka. Aku bisa menjual rumah itu dan memaksa mereka untuk pindah. Aku bisa membuat perjanjian sewa formal dengan sewa harga pasar. Atau aku bisa mentransfer kepemilikan ke Budi, dengan atau tanpa kompensasi. Ada satu hal lagi, kata Bapak Gunawan saat pertemuan kami berakhir. Aku telah meninjau catatan warisan mendiang suamimu untuk masalah lain, dan aku menemukan sesuatu yang menarik. Ketika Bapak Ahmad mewarisi dari ibunya 12 tahun yang lalu, ada lebih dari sekadar uang tunai. Dia mengeluarkan file lain, lebih tebal dari yang pertama. Ada dana perwalian yang didirikan untuk putramu, dengan kamu sebagai administrator. Itu telah tumbuh dengan bunga majemuk selama 12 tahun. Napasku tercekat. Berapa banyak? Per pernyataan bulan lalu, lebih dari 400.000 dolar AS. Aku menatap angka di halaman itu. Budi memiliki dana perwalian yang besar yang telah aku kelola tanpa benar-benar memperhatikannya, mengizinkan bank untuk menginvestasikan kembali dividen dan bunga secara otomatis. Bapak Ahmad tidak pernah memberitahu Budi tentang ini? Dokumen perwalian menunjukkan itu dimaksudkan untuk diungkapkan ketika Budi berusia 45 tahun, atau jika kamu meninggal, manapun yang datang lebih dulu. Budi berusia 43 tahun bulan depan. Sebuah rencana mulai terbentuk di benakku. Bukan balas dendam, tepatnya, tetapi sesuatu yang lebih canggih. Sesuatu yang akan mengajarkan beberapa pelajaran berharga tentang asumsi dan hak. Bapak Gunawan, kataku perlahan,
Aku rasa aku tahu persis apa yang ingin aku lakukan. 3 hari kemudian, aku siap. Aku punya waktu untuk berpikir, merencanakan, dan menemukan seberapa dalam manipulasi Rina. Itu dimulai ketika aku memutuskan untuk meninjau catatan keuanganku dengan lebih hati-hati. Bapak Ahmad selalu menangani sebagian besar investasi kami, dan setelah dia meninggal, aku puas membiarkan mereka tumbuh secara otomatis. Tetapi wahyu Bapak Gunawan tentang dana perwalian budi telah membuatku penasaran tentang apa lagi yang mungkin telah aku lewatkan. Apa yang aku temukan di rekening bankku membuat darahku dingin. Selama 2 tahun terakhir, seseorang telah melakukan tagihan kecil dan teratur ke kartu kreditku. Tidak ada yang besar, tidak ada yang akan memicu peringatan penipuan. 750.000 di sini, 450.000 di sana, layanan berlangganan. Beberapa pembelian online, beberapa unduhan aplikasi, tagihan datang dari pedagang yang berbeda, tetapi semuanya melacak kembali ke satu sumber, ponsel Rina. Dia telah menggunakan nomor kartu kreditku untuk pengeluaran pribadinya. Ibu Joko, tetanggaku, membantuku menyusun garis waktunya. Aku selalu bertanya-tanya bagaimana Rina bisa membeli tas tangan mahal itu. Akunya, saat kami duduk di dapurku, dikelilingi oleh laporan bank. Budi adalah akuntan yang baik, tapi tas-tas itu harganya lebih mahal dari cicilan mobilku. Semakin dalam aku menggali, semakin buruk jadinya. Rina telah mempresentasikan dirinya di media sosial sebagai agen real estate yang sukses, tetapi menurut pencarian lisensinya, dia hanya menutup 3 kesepakatan dalam 2 tahun terakhir. Penghasilannya praktis tidak ada, namun dia memposting foto-foto hari spa, perjalanan belanja, makan malam mahal. Semua didanai, aku sekarang menyadari, oleh kartu kreditku. Aku menghitung totalnya. Lebih dari 120 juta rupiah dalam tagihan yang tidak sah. Cukup kecil untuk lolos dari radar. Cukup besar untuk mendanai gaya hidup yang dia pamerkan secara online. Kehadiran online yang sama di mana dia mempermalukanku untuk hiburan orang asing. Ponselku berdering tepat ketika aku sedang memotret bukti. Nama Rina muncul di layar. Siti, kita perlu bicara. Suaranya berbeda sekarang. Kurang percaya diri daripada beberapa hari yang lalu. Ya, kita perlu. Aku setuju. Budi dan aku telah membahas situasi rumah, dan kami ingin memperbaikinya. Kami siap menawarkanmu sewa harga pasar yang adil. Segera dimulai. Betapa murah hatinya kalian, kataku, melihat laporan kartu kredit yang tersebar di mejaku. Dan bagaimana kalian berencana membayar sewa ini? Ada keheningan. Apa maksudmu? Maksudku, menurut data BAS Komisi Real Estate, kamu telah menjual 3 rumah dalam 2 tahun. Itu mungkin 225 juta rupiah dalam komisi. Sebelum pajak, Budi menghasilkan 900 juta di firma. Jadi dengan pendapatan kotor 1.125.000, setahun. Bagaimana kalian mendanai gaya hidupmu? Keheningan lain. Lebih lama kali ini, ketika Rina berbicara lagi, suaranya tegang. Aku tidak tahu apa yang kamu sindirkan. Aku tidak menyindir apapun. Aku menyatakan fakta. Misalnya, fakta bahwa kartu kreditku telah ditagih 120 juta rupiah dalam 2 tahun terakhir untuk pembelian yang tidak aku lakukan. Keheningan membentang begitu lama. Aku pikir dia telah menutup telepon. Rina, kamu di sana. Tagihan-tagihan itu, katanya akhirnya. Suaranya hampir berbisik. Aku bisa jelaskan itu. Aku yakin kamu bisa. Sama seperti kamu bisa menjelaskan mengapa pantas untuk mempermalukan di depan umum wanita yang kartu kreditnya kamu curi. Aku tidak pernah bermaksud. Kamu tidak pernah bermaksud untuk tertangkap. Aku menyela. Ada bedanya. Ketika aku menutup telepon, aku merasakan sesuatu yang tidak aku alami selama bertahun-tahun. Rasa mengendalikan. Besok, aku akan mengimplementasikan rencana yang telah kami kembangkan. Malam ini, aku akan tidur lebih nyenyak daripada yang aku lakukan sejak Bapak Ahmad meninggal. Permainan itu berubah. Dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, akulah yang membuat aturan. Pagi berikutnya membawa sekutu yang tidak terduga. Ayu, cucu perempuanku yang berusia 17 tahun, muncul di apartemenku dengan mata merah dan tekad yang mengingatkanku pada diriku pada usianya. Nenek Siti,
Aku perlu memberitahumu sesuatu, katanya. Duduk di kursi dapurku dengan keseriusan seseorang yang berusia 2 kali lipat darinya. Aku menuangkan kopi untuknya, memperhatikan bagaimana dia telah tumbuh begitu banyak dalam beberapa tahun terakhir sementara aku sibuk menjadi nenek yang akomodatif. Ada apa, Nak? Ibu telah berbohong tentang banyak hal. Suara Ayu sedikit bergetar. Aku mendengarnya di telepon tadi malam, berbicara dengan saudara perempuannya tentang masalah kartu kredit itu. Dia tidak menyesal. Nenek. Dia marah karena nenek mengetahuinya. Hatiku sakit untuk gadis ini, terjebak di antara keegoisan ibunya dan perasaannya sendiri tentang benar dan salah. Apalagi yang kamu dengar? Ayu mengeluarkan ponselnya. Jari-jarinya sedikit gemetar. Dia sudah merencanakan ini selama berbulan-bulan. Lihat. Dia menunjukkan kepadaku serangkaian pesan teks antara Rina dan saudara perempuannya, Karen. Pesan-pesan tentang akhirnya mengeluarkan wanita tua itu dari gambar dan mengklaim apa yang seharusnya menjadi milik kami. Pesan-pesan tentang bagaimana Budi terlalu lunak dan perlu memiliki tulang punggung ketika berhadapan dengan ibunya. Pesan yang paling memberatkan adalah dari 3 minggu yang lalu. Memposting hal yang sempurna hari ini. Saatnya menunjukkan kepada Siti persis di mana dia berdiri di keluarga ini. Budi akan berterima kasih kepadaku nanti ketika dia melihat betapa bahagianya kami tanpanya. Postingan media sosial itu bukan lelucon spontan. Itu adalah serangan yang diperhitungkan yang dirancang untuk mempermalukanku agar mundur. Ada lagi, Ayu melanjutkan, menelusuri tangkapan layar yang telah dia ambil. Dia telah memberitahu orang-orang bahwa nenek telah diam-diam menagih kami sewa selama ini dan bahwa nenek mencoba mengusir kami karena nenek butuh uang. Dia membuat nenek terdengar putus asa dan serakah. Aku mengamati wajah cucu perempuanku, melihat kejujuran Bapak Ahmad dan sifat lembut Budi, tetapi juga sesuatu yang lebih kuat, sesuatu yang tidak akan digertak atau dimanipulasi. Ayu, aku ingin kamu mengerti bahwa apapun yang terjadi antara ibumu dan aku, itu tidak mengubah perasaanku tentang kamu dan Arman. Dia mengangguk, menyeka matanya dengan punggung tangannya. Aku tahu, Nenek, tapi aku juga tahu apa yang benar dan apa yang salah. Dan apa yang ibu lakukan padamu itu salah. Sore itu, Bapak Gunawan menelepon dengan berita yang mengubah segalanya. Siti, kita punya masalah. Budi mengajukan dokumen pagi ini yang mengklaim adverse possession atas properti itu. Apa maksudnya? Maksudnya dia berargumen bahwa karena mereka telah tinggal di sana secara terbuka selama 12 tahun, memelihara properti, dan kamu telah mengizinkan mereka tinggal di sana tanpa perjanjian sewa formal. Mereka memiliki klaim hukum atas kepemilikan melalui pendudukan terus-menerus. Aku merasa tanah bergeser di bawahku. Mereka bisa melakukan itu? Mereka bisa mencoba. Itu adalah kemungkinan yang kecil. Tetapi di beberapa negara bagian, jika seseorang menduduki properti secara terbuka selama sejumlah tahun tertentu, sementara pemiliknya tidak mengambil tindakan untuk menghentikan mereka, mereka dapat mengklaim kepemilikan. Kabar baiknya adalah di negara bagian kita, persyaratannya adalah 20 tahun, bukan 12. Ketenangan membanjiriku, diikuti dengan cepat oleh kemarahan. Budi benar-benar mencoba mencuri rumahku melalui manipulasi hukum. Tapi ada hal lain. Bapak Gunawan melanjutkan. Mereka telah menyewa pengacara bernama Ibu Sinta. Dia mahal. Siti, sangat mahal. Dengan gaji Budi, tidak mungkin mereka mampu membayar pengacaranya. Lalu bagaimana mereka membayarnya? Itulah yang perlu kita cari tahu. Karena jika mereka menggunakan kredit yang diperoleh melalui penipuan untuk membayar biaya hukum untuk kasus yang dirancang untuk mencuri propertimu, kita akan menuntut mereka. Setelah aku menutup telepon, aku duduk di apartemenku, melihat sekeliling ruang sederhana yang aku pilih agar keluarga putraku bisa hidup nyaman di rumahku. Rumah yang sekarang mereka coba curi dariku. Yah, dua pihak bisa bermain game hukum. Konfrontasi datang lebih cepat dari yang diharapkan. Budi muncul di pintuku malam berikutnya. Dan untuk sesaat, aku melihat anak kecil yang dulu membawakanku bunga dandelion dan menyebutnya Bunga. Bu, kita harus mengakhiri kegilaan ini, katanya. Tetapi suaranya tidak memiliki keyakinan. Aku setuju sepenuhnya, jawabku, melangkah ke samping untuk membiarkannya masuk. Kegilaan istrimu mencuri kartu kreditku.
Kegilaanmu mencoba mengklaim rumahku melalui adverse possession. Kegilaan mempermalukan di depan umum wanita yang memberimu segalanya. Budi tersentak pada setiap tuduhan. Tidak harus seperti ini. Kita bisa menyelesaikan sesuatu. Maksudmu cara kita menyelesaikan kalian tinggal tanpa sewa di rumahku selama 5 tahun. Itu berbeda. Ibu yang menawarkan. Dan kamu telah membalas kemurahan hatiku dengan membiarkan istrimu melakukan penipuan kartu kredit dan mencoba mencuri propertiku melalui manipulasi hukum. Budi merosot ke kursi berlengan. Tiba-tiba terlihat lebih tua dari usianya yang 42 tahun. Dia bilang itu satu-satunya cara untuk melindungi keluarga kita. Bahwa ibu menjadi tidak stabil. Bahwa ibu mungkin mencoba mengambil rumah itu tanpa alasan. Jadi solusinya adalah mempermalukanku di depan umum dan kemudian benar-benar mencoba mengambil rumahku? Ketika ibu mengatakannya seperti itu terdengar gila. Memang gila. Budi, istrimu telah memanipulasimu untuk berpikir aku adalah masalah padahal dia telah mencuri dariku selama 2 tahun. Untuk sesaat, aku melihat keraguan berkedip di wajahnya. Kemudian ponselnya bergetar. Dan aku melihatnya membaca pesan teks. Ekspresinya mengeras lagi. Rina bilang ibu telah menyebarkan kebohongan tentang dia kepada Ayu. Mencoba memisahkan anak-anak kami dari ibu mereka. Aku tidak mengatakan sepatah kata pun kepada Ayu tentang semua ini. Tapi rupanya dia punya mata dan telinga sendiri. Budi berdiri dengan tiba-tiba. Dengar, Bu. Ini kesepakatannya. Kami bersedia membayar ibu 30 juta rupiah sebulan untuk sewa. Segera dimulai. Itu adalah nilai pasar yang adil. Sebagai imbalannya, ibu menghentikan semua omong kosong tentang penipuan kartu kredit. Dan jika aku tidak menerima tawaran murah hati kalian, maka kita akan bertemu di pengadilan. Pengacara Rina berpikir kami memiliki kasus yang baik untuk adverse possession. Dan dia siap untuk berargumen bahwa perilaku ibu baru-baru ini menunjukkan ibu tidak kompeten untuk mengelola kepemilikan properti. Ancaman itu menggantung di udara di antara kami. Mereka akan mencoba membuatku dinyatakan tidak kompeten secara mental. Budi, kataku pelan, apakah kamu ingat ketika kamu berusia 8 tahun dan kamu memecahkan jendela Ibu Wulan dengan bola bisbol? Dia terlihat bingung dengan perubahan topik itu. Ya, kamu pulang sambil menangis. Ketakutan akan mendapat masalah. Apakah kamu ingat apa yang aku katakan kepadamu? Ibu bilang bahwa memecahkan jendela itu adalah kecelakaan. Tetapi berbohong tentang itu akan menjadi pilihan. Dan apa yang kita lakukan? Kita pergi bersama. Dan aku minta maaf dan menawarkan untuk membayar jendela dengan uang jajanku. Aku mengangguk. Kamu belajar hari itu bahwa mengambil tanggung jawab atas kesalahanmu adalah apa yang membuatmu menjadi orang yang baik. Apa yang kamu lakukan sekarang, Budi, bukanlah kecelakaan. Itu adalah pilihan. Ketika dia pergi, aku duduk dalam keheningan. Memikirkan anak kecil yang mengerti benar dari salah dan bertanya-tanya kapan dia kehilangan kejelasan itu. Penemuan itu datang dari sumber yang tidak terduga. Arman, cucu laki-lakiku yang berusia 15 tahun, meneleponku saat orang tuanya berada di kantor pengacara mereka. Nenek, aku menemukan sesuatu di kantor ibu. Bisakah nenek datang menjemputku? 20 menit kemudian, aku parkir di luar rumah yang masih secara hukum kumiliki. Melihat cucuku bergegas menuruni jalan masuk dengan folder manila di tangannya. Apa itu? Tanyaku saat dia naik ke mobilku. Ibu telah menyimpan catatan semuanya, katanya. Membuka folder untuk mengungkapkan dokumen yang diatur dengan rapi, laporan bank, aplikasi kartu kredit, bahkan cetakan akun media sosialmu. Aku menatap kertas-kertas itu dengan tidak percaya. Rina telah secara sistematis mendokumentasikan hidupku. Keuanganku, aktivitas onlineku. Ada catatan tulisan tangannya, menganalisis pola pengeluaranku, interaksi sosialku, bahkan informasi kesehatanku yang diambil dari postingan publik tentang janji temu dokter. Arman, di mana kamu menemukan ini? Di mejanya, di folder berlabel, Strategi M. Joko. Nenek, ada lagi. Dia telah mengajukan permohonan kartu kredit menggunakan informasi nenek. Darahku dingin saat Arman menunjukkan kepadaku salinan aplikasi kredit. Semuanya bertuliskan nama dan nomor jaminan sosialku, tetapi dengan alamat email dan nomor telepon Rina. Berapa banyak kartu yang kita bicarakan?
6 yang aku temukan. Dan lihat ini. Dia mengeluarkan selembar kertas yang dipenuhi perhitungan. Dia telah berencana untuk memaksimalkan semuanya dan kemudian mengklaim pencurian identitas ketika tagihan datang. Ruang lingkup penipuan Rina sangat mencengangkan. Dia tidak hanya mencuri sejumlah kecil dari kartu lamaku. Dia telah membangun seluruh skema pencurian identitas, berencana untuk menghancurkan kreditku sambil memperkaya dirinya sendiri. Ada hal lain, kata Arman pelan. Dia telah merekam panggilan telepon nenek. Dia menunjukkan kepadaku aplikasi smartphone yang telah mencatat dan menyimpan file audio. Setiap percakapan yang aku lakukan dengan Budi selama 6 bulan terakhir telah direkam dan disimpan di akun cloud Rina. Dia memberitahu ayah bahwa jika nenek mencoba menyebabkan masalah, dia akan memiliki bukti bahwa nenek kehilangan ingatan dan mengatakan hal-hal gila. Manipulasi itu sangat menyeluruh, sangat diperhitungkan, sehingga aku hampir mengagumi keberaniannya. Hampir. Arman, aku ingin kamu mengirimiku salinan semuanya di folder ini. Sudah selesai, katanya, menunjukkan ponselnya. Aku mengambil foto setiap halaman. Nenek, aku sangat menyesal tentang semua ini. Ibu telah menjadi berbeda akhir-akhir ini. Lebih kejam. Bahkan kepada aku dan Ayu. Aku mengulurkan tangan dan meremas tangannya. Ini bukan salahmu, Nak. Dan kamu sudah sangat berani dengan menunjukkan ini kepadaku. Malam itu, aku menelepon Bapak Gunawan dengan bukti baru. Reaksinya segera dan intens. Siti, ini adalah wilayah kejahatan federal yang serius. Pencurian identitas, penipuan transfer, konspirasi. Rina bisa menghadapi hukuman penjara bertahun-tahun. Bagaimana dengan Budi? Apakah dia tahu? Kita harus menentukan itu. Tapi Siti, ada hal lain. Aku menjalankan beberapa pemeriksaan keuangan setelah percakapan kita yang terakhir. Pengacara mahal yang mereka sewa itu, Ibu Sinta. Biaya awalnya saja 750 juta rupiah. Dari mana mereka mendapatkan 750 juta rupiah? Itulah yang perlu kita cari tahu. Karena jika mereka menggunakan kredit palsu untuk membayar biaya hukum untuk kasus yang dirancang untuk mencuri propertimu, itu adalah kejahatan berat lainnya. Saat aku menutup telepon, aku menyadari bahwa Rina telah membuat kesalahan penting. Dalam keinginannya untuk menghancurkanku, dia mendokumentasikan kejahatannya sendiri dengan sangat teliti sehingga tidak ada cara untuk menyangkalnya. Wahyu besar datang pagi berikutnya di kantor Bapak Gunawan. Disampaikan oleh seorang akuntan forensik bernama Ibu Wati, yang telah diam-diam menyelidiki keuangan Budi dan Rina. Nyonya Siti, Ibu Wati berkata, menyebarkan dokumen di atas meja konferensi. Putra dan menantumu telah lebih sibuk dari yang kita duga. Dia mengeluarkan folder tebal. 6 bulan yang lalu, mereka membuka bisnis bernama CV, Properti Bahagia Jenkins. Di atas kertas, itu terlihat seperti perusahaan manajemen properti yang sah. Kenyataannya, itu telah digunakan untuk menyalurkan uang dari berbagai sumber. Sumber macam apa? Pinjaman palsu. Sebagai permulaan, mereka telah menggunakan propertimu sebagai jaminan untuk pinjaman bisnis tanpa sepengetahuan atau persetujuanmu. Rumah yang kamu miliki bebas dan jelas. Mereka telah meminjam lawannya 3 kali dalam setahun terakhir. Kepalaku berputar. Bagaimana itu mungkin? Bapak Gunawan mencondongkan tubuh ke depan. Karena Budi memiliki akses ke akta properti melalui dokumen keluarga yang disimpan mendiang suamimu. Dia telah memalsukan tanda tanganmu pada aplikasi pinjaman. Ibu Wati melanjutkan. Mereka telah meminjam total 3,45 miliar dari rumahmu. Uang itu telah disalurkan melalui CV untuk membayar pengacara Rina, mendanai gaya hidup mereka, dan, yang paling menarik, untuk membeli properti lain. Properti lain. Sebuah kondominium liburan di Bali. Dibeli 8 bulan yang lalu seharga 2,7 miliar rupiah. Tunai. Aku menatap dokumen-dokumen itu. Pikiranku berputar. Sementara aku hidup sederhana di apartemen kecilku, mereka telah menggunakan rumahku sebagai ATM pribadi untuk mendanai rumah liburan rahasia. Ada lagi, kata Ibu Wati. Dana perwalian yang kamu sebutkan, yang didirikan suamimu untuk Budi. Seseorang telah melakukan penarikan yang tidak sah dari akun itu juga. Bapak Gunawan mengeluarkan satu set dokumen lain.
600 juta rupiah selama setahun terakhir. Semuanya ditarik oleh seseorang dengan informasi surat kuasa Budi. Tapi aku tidak pernah memberikan Budi surat kuasa atas perwalian itu. Tidak, kata Bapak Gunawan dengan suram. Tapi kamu memberinya surat kuasa untuk keputusan medismu ketika kamu menjalani operasi tahun lalu. Seseorang telah menggunakan otoritas terbatas itu untuk mengakses rekening keuangan. Ruangan itu hening saat ruang lingkup pengkhianatan sepenuhnya merasuk. Putraku, anak laki-laki yang aku besarkan untuk mengerti benar dari salah, telah secara sistematis menipuku selama lebih dari setahun. Apa pilihanku? Tanyaku akhirnya. Bapak Gunawan dan Ibu Wati bertukar pandang. Kita bisa mengajukan tuntutan pidana segera, kata Bapak Gunawan. Penipuan bank, pencurian identitas, pemalsuan, pelecehan lansia. Buktinya sangat banyak. Atau, aku merasakan ada pilihan lain. Ada. Atau kita bisa menyajikan bukti kepada mereka dan melihat apakah mereka bersedia untuk memberikan ganti rugi penuh dan bekerja sama dalam membatalkan semua transaksi palsu ini. Aku memikirkan wajah Budi ketika dia mengancam akan membuatku dinyatakan tidak kompeten. Aku memikirkan postingan kejam Rina tentang dokumentasinya yang sistematis terhadap hidupku untuk tujuan menghancurkan kredibilitasku. Berapa lama mereka akan masuk penjara? Ibu Wati menjawab, Budi bisa mendapatkan 5-7 tahun. Rina, mengingat luasnya perencanaannya dan fakta bahwa dia yang memulai sebagian besar skema ini, bisa mendapatkan 10-15. Aku memejamkan mata, memikirkan Ayu dan Arman, tentang apa artinya bagi mereka memiliki kedua orang tua di penjara federal. Tapi aku juga memikirkan apa artinya bahwa putraku sendiri telah mencuri dariku saat berencana untuk membuatku dinyatakan tidak kompeten secara mental. Aku ingin bertemu mereka, kataku akhirnya. Keduanya, di kantor ini, besok pagi. Siti, Bapak Gunawan memperingatkan. Begitu kita mengungkapkan apa yang kita tahu, tidak ada jalan untuk kembali. Aku membuka mataku dan menatapnya dengan mantap. Sudah tidak ada jalan untuk kembali, Bapak Gunawan. Keputusan itu dibuat saat mereka memilih untuk mencuri dariku. Mereka berjalan ke kantor Bapak Gunawan pagi berikutnya, seolah-olah mereka menghadiri pertemuan bisnis. Budi dengan setelan terbaiknya, Rina dengan gaun desainer, yang sekarang aku tahu mungkin aku yang membayarnya tanpa menyadarinya. Aku harap ini berarti ibu sudah sadar tentang situasi rumah itu, kata Rina, duduk di kursinya dengan kepercayaan diri yang terbiasa. Oh, aku pasti sudah sadar, jawabku, memperhatikan saat Bapak Gunawan meletakkan dokumen pertama di atas meja. Wajah Budi menjadi putih saat dia mengenali aplikasi pinjaman bank yang bertuliskan tanda tangan palsunya. Ketenangan Rina bertahan sekitar 10 detik lebih lama sampai dia melihat aplikasi kartu kredit dengan informasi curianku. Ini semua salah paham, kata Budi dengan lemah. Benarkah? Tanyaku. Tolong jelaskan kepadaku bagaimana kamu tidak sengaja memalsukan tanda tanganku pada 3 aplikasi pinjaman terpisah menggunakan rumahku sebagai jaminan. Rina menemukan suaranya lebih dulu, bergeser ke mode serangan. Dasar wanita tua yang sakit yang mencoba menghancurkan keluarganya sendiri. Kami tidak melakukan apapun selain mencintai dan mendukungmu. Dengan mencuri 6 miliar dariku. Angka itu menggantung di udara seperti bom. Ibu Wati telah menghitung totalnya. Pinjaman palsu, uang perwalian yang dicuri, penipuan kartu kredit, pembelian kondominium liburan. Bukan itu yang terjadi, Budi memprotes. Tetapi suaranya tidak memiliki keyakinan. Kalau begitu, katakan padaku apa yang terjadi, kataku. Suaraku sendiri secara mengejutkan tenang. Katakan padaku bagaimana kamu tidak sengaja membuka bisnis menggunakan propertiku sebagai jaminan. Katakan padaku bagaimana kamu tidak sengaja membeli kondominium di Bali dengan uang yang dipinjam dari rumahku. Kami perlu melindungi diri kami sendiri. Rina meledak. Ibu menjadi tua, membuat keputusan yang buruk. Seseorang harus memikirkan masa depan. Jadi kalian memutuskan untuk mencuri masa depanku untuk melindungi masa depan kalian? Bapak Gunawan berdeham. Nyonya Rina, Tuan Budi, kalian perlu memahami keseriusan situasi ini. Kami memiliki bukti penipuan bank, pencurian identitas, pelecehan lansia, dan konspirasi. Ini adalah kejahatan federal dengan hukuman penjara yang serius.
Ketenangan Budi akhirnya pecah sepenuhnya. Bu, tolong. Aku tidak pernah bermaksud sejauh ini. Rina bilang itu hanya sementara, bahwa kami akan membayar semuanya kembali begitu bisnisnya berjalan. Bisnis apa? Tanyaku. Perusahaan manajemen properti palsu yang kalian buat untuk mencuci uang curian? Itu tidak palsu. Kami akan membuatnya nyata. Aku mengamati wajah putraku, mencari jejak anak laki-laki jujur yang telah memecahkan jendela Ibu Wulan bertahun-tahun yang lalu. Budi, apakah kamu ingat apa yang aku ajarkan tentang tanggung jawab? Ini berbeda. Tidak, itu tidak berbeda. Itu persis sama. Kamu memecahkan sesuatu dan sekarang kamu harus memutuskan apakah akan mengambil tanggung jawab atau terus berbohong tentang itu. Rina mencondongkan tubuh ke depan secara agresif. Dasar nenek sok suci. Kamu pikir kamu begitu sempurna, tapi kamu hanyalah wanita tua kesepian yang tidak tahan putranya punya hidup sendiri. Topeng itu benar-benar lepas sekarang, mengungkapkan predator yang penuh perhitungan di bawahnya. Aku adalah wanita tua yang kesepian. Aku setuju. Tapi aku adalah wanita tua yang kesepian yang memiliki properti senilai 6 miliar rupiah yang telah kalian curi. Dan aku adalah wanita tua yang kesepian yang tidak harus hidup dengan pengetahuan bahwa aku mengkhianati keluargaku sendiri. Bapak Gunawan mengeluarkan dokumen terakhir. Nyonya Siti telah menyiapkan tawaran. Ganti rugi penuh dari semua dana yang dicuri, pengosongan segera rumah, pembubaran bisnis palsu, dan kerjasama dalam membatalkan semua transaksi ilegal. Sebagai imbalannya, dia tidak akan mengajukan tuntutan pidana. Dan jika kami menolak, Budi bertanya, maka kami mengajukan tuntutan sore ini, dan kalian kemungkinan akan ditangkap pada akhir pekan. Budi menatap Rina, lalu padaku, berapa lama waktu yang kami miliki untuk memutuskan? Kalian punya waktu sampai jam 5 sore hari ini, kata Bapak Gunawan. Setelah mereka pergi, aku duduk di kantor Bapak Gunawan, merasa anehnya kosong. Apakah aku melakukan hal yang benar? Kamu memberi mereka pilihan. Jawabnya, pilihan yang sama seperti yang kamu berikan kepada Budi ketika dia memecahkan jendela itu 35 tahun yang lalu. Pada pukul 4.30, ponselku berdering. Suara Budi hampa. Kalah. Kami menerima persyaratanmu, Bu. Kami akan menandatangani dokumen apapun yang kamu butuhkan. 3 minggu kemudian, aku berdiri di dapur rumahku. Rumahku. Membuat kopi di ruang yang terasa akrab sekaligus asing. Budi dan Rina telah pindah akhir pekan sebelumnya, hanya membawa barang-barang pribadi mereka. Kondominium liburan telah dijual, pinjaman palsu telah dilunasi, dana perwalian telah dipulihkan. Ayu mengetuk pintu, membawa kotak barang-barangnya yang dia lupakan. Bagaimana kabar nenek? Aku baik, Nak. Bagaimana kamu dan Arman menyesuaikan diri dengan apartemen? Dia mengangkat bahu. Ini lebih kecil. Tapi jujur, ayah menjadi berbeda sejak semuanya terungkap. Lebih seperti dirinya yang dulu. Tahu. Aku tahu. Terkadang kamu harus kehilangan segalanya untuk mengingat siapa dirimu sebenarnya. Apakah kamu akan datang untuk makan malam minggu? Tanyaku. Ayu tersenyum. Senyum tulus pertama yang aku lihat darinya dalam beberapa bulan. Hanya jika nenek berjanji untuk membuat sup daging panggang nenek yang terkenal. Setelah dia pergi, aku berjalan melalui rumah itu, melihatnya dengan mata baru. Itu milikku lagi. Tetapi lebih dari itu bersih, bebas dari kebohongan, manipulasi, dan kepura-puraan. Malam itu, aku duduk di teras depan dengan secangkir teh, menyaksikan matahari terbenam melukis langit dalam nuansa emas dan ungu. Ponselku bergetar dengan notifikasi dari media sosial, sebuah kenangan dari 4 tahun yang lalu. Bapak Ahmad dan aku di teras yang sama ini, merayakan ulang tahun pernikahan kami yang ke-40. Dia tersenyum ke arah kamera, tetapi aku melihatnya. Wajahku penuh cinta dan kepuasan. Aku membagikan foto itu dengan keterangan sederhana. Terkadang kamu harus berjuang untuk apa yang paling penting. Kedamaian bukanlah ketiadaan konflik. Itu adalah kehadiran keadilan. Dalam 1 jam, itu memiliki puluhan suka dan komentar. Tetangga, teman lama, bahkan beberapa orang asing menawarkan dukungan dan berbagi cerita mereka sendiri tentang pengkhianatan dan pemulihan keluarga.
Tetapi komentar yang paling penting datang dari Ayu. Aku cinta nenek. Terima kasih telah mengajari kami bahwa integritas tidak bisa dinegosiasikan. Aku menutup aplikasi dan meletakkan ponselku di samping. Puas duduk dalam kegelapan yang menyelimuti terasku sendiri, di rumahku sendiri, dikelilingi oleh kedamaian yang datang dari mengetahui bahwa kamu telah membela apa yang benar. Rumah itu tenang, tetapi tidak kosong. Itu penuh dengan kebenaran, dan kebenaran, aku telah belajar, adalah hal yang paling nyaman untuk ditinggali.